Swastiastu. Baiklah rekan-rekan para subscriber dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel Mangku Surya dengan saya sendiri. Dan begitu juga rekan-rekan para YouTuber yang baru bergabung dengan channel saya, yaitu channel Mangku Surya. Jadi selamat bergabung. Yang beginilah channel saya. Pada sebelumnya kita banyak membahas tentang tato-tato pemangku, dan pada beberapa video kali ini saya lebih membahas tentang tatanan kerama adat dari pandangan filsafat, yaitu pandangan filosofi tentang berbagai aktivitas atau hal-hal yang berhubungan dengan kerama adat. Karena ini saya rasa sangat penting, selain memang ini adalah materi saya ketika saya menyampaikan sebuah materi di masyarakat umum, dan begitu juga materi ini juga saya tulis dalam bentuk buku saya, yaitu buku Swadharma Nak Bali ini, dan saya rasa materi ini juga pandangan filsafat ini juga sebagai pembanding bagi masyarakat untuk merubah tatanan pola berpikir kita di dalam menjalankan kehidupan beragama atau adat istiadat di Bali. Jadi yang saya bahas kali ini adalah tentang mebakti. Jadi kita banyak sekali mendengar, melakukan, bahkan mebakti, muspa dan lain sebagainya. Membakti dengan cara muspa. Saya tidak membahas dari tatanan teologis atau pengertian atau tatwa daripada membakti itu, tapi saya membahasnya dengan tatanan filsafat. Jadi kita sudah tahulah membakti itu bermacam-macam, baik itu dengan cara muspa, dengan cara ngayah, dengan cara membersihkan tempat suci, kemudian melayani dan lain sebagainya, ikut dalam kegiatan upacara. Itu semua adalah tatanan mebakti, itu adalah di tatanan tatwa. Jadi sebenarnya intisari atau hakikat daripada mebakti itu apa yang sebenarnya. Jadi itu yang akan saya bahas kali ini. Sebelum saya melanjutkan pada materi saya ini, bagi rekan-rekan yang belum melakukan subscribe, silakan lakukan subscribe, kemudian like, share, dan berikan komentar Anda pada kolom komentar. Apabila ada video komentar yang bagus dan saya rasa cocok dijadikan bahan materi video, saya akan jadikan sebagai ide konten saya selanjutnya. Baik, kalau kita berbicara masalah mebakti, kita bisa berandai-andai atau menganalogikan bahwa dalam video sebelumnya itu sudah ada mebanten ya. Mebanten itu adalah sebuah proses yoga, itu proses pengendalian diri. Nah, kalau kita analogikan bahwa mebanten ketika kita menghaturkan sebuah sesajen itu di pelinggih atau di periangan, itu sama juga seperti kita mencolokkan atau memasangkan kabel kepada stop kontak yang ada. Jadi pelinggih itu kita analogikan sebagai stop kontak atau power atau stop kontak dengan tegangan listrik yang tergantung daripada ruang lingkup pelinggih. Misalnya kalau pelinggih kayangan jagat ya mungkin strumnya gede sekali. Kalau Marjan Halid mungkin kecil strumnya. Jadi itu tergantung dari tingkatan periangan. Nah, ketika stop kontak itu, pelinggih itu adalah sebuah stop kontak, dan mebanten itu adalah sebuah kabel yang kita colokkan di stop kontak tersebut. Nah, ketika kita mencolokkan kabel di stop kontak itu dengan proses pengendalian diri, proses pelepasan, sehingga kita membuat sebuah kabel yang baik, dengan banten yang baik, yang sesuai. Nah, stop kontak itu akan bisa memancarkan atau menyalurkan energi kepada
kita yang melakukan bakti ini, baik itu dengan cara muspe, dengan berada duduk saja di areal pura, itu sudah mau bakti juga. Ketika adanya upacara, ketika adanya ritual, misalkan puja wali gitu, misalkan banter sudah diaturkan, dan diaturkan dengan cara yang benar dalam arti sesuai dengan video saya sebelumnya itu, dengan cara membuat banten itu, dengan proses pengendalian diri, yoga dan lain sebagainya. Dan jangankan kita ketika puja wali itu berlangsung, jangankan kita muspa, kita duduk diam aja berada di areal pura itu juga sudah mendapatkan energi daripada stop kontak tersebut. Kita duduk saja di pura itu sudah kita mendapatkan pancaran energi daripada listrik stop kontak tersebut. Apalagi kita melakukan sembahyang memusatkan pikiran kepada beliau, itu tambah kabelnya itu tambah nyambung, tambah bagus pancaran energinya. Nah, maksud daripada membakti itu seperti itu. Jadi adanya sebuah aliran energi atau aliran kesucian, yaitu dari sumbernya, yaitu Pelinggih atau Ida Betara sebagai sumber kesucian, itu kepada seluruh masyarakat yang terlibat atau yang ikut di dalam sebuah proses upacara. Nah, makanya dari itu, kita sebagai masyarakat, apabila ada odalan, apabila ada puja wali di pura, kalau bisa kita ke pura. Apalagi dalam adanya rangkaian ritual itu, kita di pura aja, diam aja. Meskipun tidak bisa, misalnya ada yang bisa menggambol, ada yang bisa ngigel, ada yang bisa mengkidung, ada yang bisa ngayah misalkan nyun gitu misalkan. Silahkan lakukan. Misalnya kalau memang tidak bisa, tidak memiliki kemampuan, kita diam aja di pura, melihat semuanya, dan kita akan mendapatkan vibrasi kesucian. Itu maksud daripada membakti. Nah, membakti juga selain puja wali, kita juga bisa lakukan setiap hari. Tentunya dasar daripada bakti adalah sebuah persembahan atau sebuah ayatnya. Jadi paling tidak kita mengaturkan minimal asap wewangian kepada Ida Betara. Asap atau wewangian. Kemudian yang di bawaan kita ada patram, puspam, palam, toyam, yome baktia, praya cati. Ya minimal itu, ada canang lah minimal kita persembahkan sebagai kabel yang akan menyambungkan antara stop kontak dengan kita, disambungkan, kemudian dan kita melakukannya atau memusatkan pikiran kepada beliau yang berstana di Pelinggih, dan kita akan mendapatkan kesucian. Kalau bisa lakukan setiap hari, boleh. Kalau tidak, setiap rerainan seperti yang video saya sebelumnya pada Mobanten. Rainan adalah pertemuan antara Pancawara, Saptawara, ataupun Purnama, Tilem, atau letak planet yang begitu dekat sehingga memancarkan vibrasi energi medan magnet yang lebih besar kepada bumi gitu. Itu adalah hari-hari rainan, dan pada saat itu kita melakukan bakti, kita memusatkan pikiran kepada Ida Betara, itu sangat baik sekali. Jadi lebih banyak energi kesucian, energi alam yang masuk ke dalam diri kita. Karena seperti saya yang jelaskan pada video sebelumnya, bahwa orang Bali atau Nak Bali itu adalah rumahnya itu adalah alam ini, lingkungan ini, rumah Nak Bali. Dan jiwa Nak Bali itu sudah kawin dengan alam atau lingkungan. Jadi demikian besar manfaat, demikian besar filsafat daripada membakti itu. Bagaimana caranya? Pertama, membakti adalah memohon kesucian atau pancaran kesucian dari sumber kesucian menuju kepada diri kita sebagai yang menerima kesucian. Yang kedua juga menyerap energi alam, medan magnet alam.
sehingga jiwa kita tuh lebih menyatu dengan alam. Jadi kalau kita bahas nanti kehidupan setelah kematian, ketika kita meninggal, jiwa kita lebih gampang menyatu dengan alam. Karena semasa hidup kita sudah biasa menyatukan alam dengan jiwa kita. Ketika jiwa ini lepas, nanti lebih gampang bersatu dengan alam, atau tersebut dengan panca mahabhuta. Jadi demikian pembahasan tentang hakikat atau filsafat daripada membakti. Tentunya ini adalah hal-hal yang harus atau patut dilakukan oleh kerama adat sebagai tulang punggung atau penerus daripada leluhur Nak Bali, yaitu menjalankan segala ritual, tradisi yang turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya, sekaranglah kita saatnya untuk mengetahui apa sih sebenarnya filsafat daripada hal-hal yang diwariskan tersebut. Jadi beginilah filsafatnya yang saya coba sampaikan kepada rekan-rekan dalam sebuah materi ini, dan semoga dapat dipahami dan dapat diterima sebagai dasar pola pemikiran kita untuk membakti. Baik, demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan bagi yang belum like, silahkan like. Ya, semoga kita selalu sehat dan bahagia. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Matur Suksema.